Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Dia berikan kepada kita. Yang kalau bukan karena kebaikan Allah kepada kita, tidak mungkin kita dapat merasakan indahnya agama Allah ini dan indahnya mendekatkan diri kepada Allah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika habibina wa sayyidina Muhammad. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salam, berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk Nabi kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk Khadijah, untuk Aisyah, untuk Hafsah, dan untuk seluruh istri beliau. Dan semoga salawat itu bersambung untuk putra-putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan cucu-cucu beliau. Dan juga tak lupa kita memohon kepada Allah Jalla Jalaluh agar juga memberikan salawat dan salamnya kepada para sahabat Nabi yang terutama Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, dan Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa Raja TV dan pendengar Radio Raja, para muslim rahimakumullah. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan kekuatan kepada kita agar kita dapat memahami agamanya, kemudian dapat mempraktekannya dalam kehidupan ini. Karena masih banyak orang yang tidak mengenal Islam, atau juga tidak sedikit orang Islam yang dia benci dengan beberapa ajaran-ajaran, padahal itu adalah ajaran Islam sendiri. Karena apa? Karena ilmu, atau karena pemahaman yang salah, sehingga dia memahami agama Allah dengan pemahaman dia yang sempit. Seperti munculnya orang-orang yang mungkin ngebom sana, ngebom sini, yang mungkin sekarang mereka menamakan diri mereka ISIS, yang sebelumnya Al-Qaeda, yang mungkin nama-nama itu bisa berubah, tapi pemikiran mereka sama pada hakikatnya. Mereka memiliki pemikiran yang menyimpang dari apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Walaupun mungkin yang disampaikan oleh mereka adalah ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, namun tidak sesuai dengan apa yang difahami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa yang difahami oleh para sahabat Nabi. Kita tahu bagaimana awal munculnya Khawarij, bagaimana semangat mereka menegakkan kebenaran, bagaimana ambisi mereka menegakkan agama Allah ini. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak luput dari kritikan mereka. Rasulullah SAW, kita masih ingat ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam membagi harta rampasan perang, kemudian datang Dzul Khuwaisirah. Dia mengatakan kepada Rasul SAW, "I'dil ya Muhammad, fa innaka lam ta'dil." Muhammad, berlakulah adil engkau. Engkau itu enggak adil, kata dia. Subhanallah. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam aja dicela sama mereka. Akhirnya para sahabat ingin memberikan pelajaran kepada orang ini, tapi Rasul membiarkan akan keluar dari keturunan dia ini orang-orang Khawarij nantinya. Ketika di masa Ali bin Abi Talib, bagaimana semangat mereka untuk menegakkan kebenaran ya. Bahkan mereka mengatakan la hukma illa lillah, enggak ada hukum kecuali hukumnya Allah.
Subhanallah. Emangnya Ali berhukum dengan hukumnya siapa? Para sahabat yang ada pada waktu itu. Ibnu Abbas ya, ulama-ulama para sahabat. Itu buat orang-orang Khawarij, orang-orang yang ngerti agama. Mereka yang lebih ngerti. Dan itu yang terjadi masa sekarang ini dengan munculnya pergerakan-pergerakan yang model ISIS yang terjadi ya. Pembicaraan mereka adalah indah. Yaquluna min khairi qaulil bariyah. Masya Allah. Tapi mereka memahami agama Allah ini tidak sesuai dengan yang difahami oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ma'asyiral muslimin, kita akan mengkaji tentang indahnya Islam, tentang adab-adab yang diajarkan oleh Rasul SAW. Kita sudah membahas bagaimana perbudakan di dalam Islam, bagaimana seharusnya sikap seorang majikan terhadap budaknya, menyamakan dia dari pakaian, dari makanan, ya, dan tidak memberikan pekerjaan-pekerjaan yang memberatkan dia. Dan tentunya ini tidak sama dengan perbudakan yang ada di sebelum Islam. Bahkan tidak bisa dipungkiri, perbudakan itu disebutkan di Injil, disebutkan di Taurat. Dan orang-orang sebelum Islam pun dan setelah datangnya Islam, mereka tetap memperlakukan perbudakan. Namun di dalam Islam diatur perbudakan. Banyak cara yang diperintahkan oleh Allah Jalla Jalaluh untuk membebaskan budak. Dan hanya ada satu cara untuk memperbudak manusia, itu tawanan perang. Tawanan perang itu akan menjadi budak. Nah, tapi cara untuk membebaskan itu budak banyak sekali ya. Anjuran dari Allah agar membebaskan budak, pahala besar bagi orang yang membebaskan budak. Kemudian kita mengetahui bagaimana penghapusan dosa seseorang dengan membebaskan budak. Sangat banyak sekali syariat-syariat Allah yang memerintahkan kepada Islam agar membebaskan manusia dari perbudakan itu. Dan pada hakikatnya budak itu terjadi karena mereka tidak mau menjadi budak Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mau menjadi hamba Allah. Mereka memilih untuk menjadi hamba patung-patung, menjadi hamba berhala-berhala, sehingga tatkala terjadi peperangan antara Islam dengan mereka dan orang-orang yang menghambakan dirinya kepada selain Allah itu, mereka menjadi tawanan perang, dan tatkala itu mereka menjadi budak yang bisa diperjualbelikan. Kita akan membahas bagaimana pahala seorang budak yang sebelumnya kita sudah bahas. Dia akan mendapatkan 2 pahala. Budak tuh akan mendapatkan 2 pahala. Pahala sebagai hamba Allah dan pahala sebagai hamba dari majikannya apabila dia melaksanakan tugas-tugas dia, baik itu kepada Allah Jalla Jalaluh atau kepada majikannya dengan cara yang baik dan benar, insya Allah dia akan mendapatkan 2 pahala atau pahala 2 kali dibandingkan dengan orang yang merdeka tentunya. Di bab 105 hadis nomor 208. Semoga para muslim pemirsa Roja TV bisa melihat ya. Alhamdulillah buku ini mungkin sudah bisa di-download ya. Ada yang modelnya e-book ya, e-book, atau bisa beli supaya kita sambil mengkaji itu membaca juga. Ya, kita tahu nih hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Imam Bukhari mengatakan babun man ahabba an yakuna 'abdan. Bab berkaitan dengan seorang yang ingin menjadi pembantu, ingin menjadi budak. Dia menginginkan dirinya menjadi budak. Karena apa? Karena pahala besar yang dimiliki oleh budak yang taat kepada Allah dan taat kepada majikannya. Al-Imam Bukhari mengatakan haddatsana Ismail. Dia berkata haddatsani Sulaiman bin Bilal an Yunus an Az-Zuhri an Sa'id bin Musayyib an Abi Hurairah. Ismail berkata telah mengajarkan kepada kami Sulaiman bin Bilal. Dia meriwayatkan dari Yunus, dari Zuhri, dari Sa'id bin Musayyib, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-'abdul muslim idza adda haqqa sayyidihi lahu ajran. Kata Rasul alaihi salatu wasallam, seorang budak muslim apabila dia menunaikan hak-hak tuannya, maka dia akan mendapatkan 2 pahala. Tadi dia sebagai hamba Allah yang muslim, yang taat kepada Allah, subhanallah. Jadi kehidupan dunia ini jangan dianggap itulah
tujuan hidup ini. Sehingga orang menginginkan kebahagiaan di dunia ini, menginginkan kesuksesan di dunia ini, tapi dia lupa dengan kehidupan yang hakiki. Padahal kehidupan dunia semuanya, kalau dibandingkan dengan sehari di akhirat, nggak ada apa-apanya. Wa ma mata'ud, dan tidaklah mata'ud dunya, kesenangan dunia itu hanya kesenangan yang ghurur, kesenangan yang membuat orang terlena. Dibandingkan dengan mata'ul akhirah, qalil, sedikit. Maka seorang budak, kalau dia mungkin ditakdirkan di dunia ini dia menjadi budak, maka berapa tahun dia akan menjadi budak di dunia? 70, 100 tahun, 200 tahun. Tapi ada nanti di akhirat yang sehari sama dengan 1000 tahun. Yang semua kenikmatan di situ tidak seperti kenikmatan di dunia. Kita lihat nih, orang kaya umpamanya, dia bisa makan tiap hari mungkin makanan yang enak-enak. Bisa makan sate kambing tiap hari. Atau apalah makanan. Tapi berapa kali dia akan makan? Tiap hari makan selama sebulan, selama setahun? Nggak mungkin. Dia ketahui dengan efek samping kalau orang banyak makan seperti itu. Tapi di akhirat makanan ini nggak ada efek sampingnya. Nggak seperti makanan dunia. Maka di sini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada umatnya, kepada para budak yang dia mungkin ditakdirkan menjadi budak dalam kehidupan dunia ini. Rasul mengatakan, al-abdul muslim, seorang budak yang beragama Islam, yang tentunya taat kepada Allah, apabila dia melaksanakan, menunaikan hak-hak tuannya, maka dia akan mendapatkan pahala 2 kali. Dibandingkan dengan orang yang merdeka, apabila sama mereka itu. Walladzi nafsu Abu Hurairah biyadihi. Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis ini, dia memahami keutamaan hadis ini, maka dia mengatakan, demi yang jiwa Abu Hurairah berada di tangannya, yakni bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, karena seorang muslim tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama pencipta dia. Nggak boleh dia bersumpah demi gunung, demi nenek moyangnya, demi kakeknya, demi bapak, demi ibunya, nggak boleh. Semua itu makhluk. Dengan siapa bersumpah? Dengan Allah Jalla Jalal. Sedangkan Allah bebas mau bersumpah dengan apa saja. Allah bersumpah wadduha, was-sama'i wat-tariq, was-sama'i dzatil buruj, wal 'asr. Terserah, karena Allah yang menciptakan semua itu. Tapi kita nih, Abu Hurairah memberikan contoh bahwasanya seorang boleh mengatakan demi yang jiwaku berada di tangannya, yakni demi Allah Jalla Jalaluh. Laulal jihad fi sabilillah wal hajju wa birru ummi la ahbabtu an amuta mamlukan. Andai kata bukan karena jihad di jalan Allah, dan bukan karena haji, dan bukan karena berbakti kepada ibundaku, niscaya aku ingin mati menjadi seorang budak. Matinya dalam kondisi menjadi budak. Tapi karena 3 hal nih yang tidak bisa dilakukan oleh budak, maka Abu Hurairah tidak mau menjadi budak. Tapi dia ingin. Namun karena ada 3 penghalang. Yang pertama, jihad fi sabilillah. Kita mengetahui bahwasanya dzirwatu sanamil Islam, derajat yang paling tinggi dari Islam adalah jihad fi sabilillah. Yang budak tidak diwajibkan jihad karena dia memiliki tugas mengabdi kepada majikannya. Nggak bisa dia berjihad kecuali dengan izin majikannya, dan tidak wajib dia jihad juga. Yang kedua, wal hajj, ibadah haji. Dia juga nggak bisa karena dia milik orang. Dia tidak memiliki untuk berangkat haji. Padahal ibadah haji, kita tahu pahala berhaji, al-hajjul mabrur wal hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illal jannah. Dan haji yang mabrur tidak ada imbalan yang pantas kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wabirru ummi, dan berbakti kepada ibundaku. Dan seorang budak ketika dia dimiliki orang, dia nggak bisa berbakti kepada ibundanya. Abu Hurairah terkenal sebagai seorang sahabat yang sangat berbakti kepada ibundanya. Maka andai kata bukan karena 3 perkara itu, niscaya aku ingin mati dalam kondisi dimiliki orang. Karena budak akan mendapatkan pahala 2, double pahalanya. Ma'asyiral muslimin, diriwayatkan oleh Zuhri, balaghana anna Abu Hurairah lam yakun yahujju hatta matat ummuhu li suhbatiha. Dikatakan bahwasanya Abu Hurairah itu tidak berangkat haji sampai ibundanya meninggal karena dia harus menemani ibundanya. Ini disebutkan dari Zuhri
Wallahu a'lam bisihhatihi. Baik, kita masuk ke bab yang 106. Itu berkaitan dengan 105, berkaitan dengan seorang yang mengharap menjadi budak ya. Karena pahala yang besar yang didapat oleh budak itu. Di bab 106 ini Imam Bukhari menyebutkan babun la yaqulu abdi. Bab tidaklah seorang tuan yang memiliki budak itu memanggil budaknya dengan mengatakan abdi, hambaku. Nggak boleh. Qala haddatsana Muhammad ibn Ubaidillah. Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami Muhammad ibn Ubaidillah. Qal haddatsani ibn Abi Hazim, telah mengajarkan kepadaku ibn Abi Hazim. Anil Ala, dari ayahandanya, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah, dari Nabi alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, la yaqul ahadukum abdi amati. Tidaklah seorang di antara kalian itu memanggil budaknya dengan mengatakan abdi, budakku, hambaku, hamba lelakiku, amati, hamba perempuanku. Kenapa? Nabi mengatakan kullukum abidullah wa kullu nisaikum ima'ullah. Semua orang laki di antara kalian adalah hamba lelaki Allah. Kita ini hamba Allah sebenarnya. Karena perbudakan yang sebenarnya atau penghambaan yang sebenarnya adalah penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang menciptakan kita. Allah yang memberikan segalanya kepada kita. Adapun seorang yang memiliki budak itu hanya titipan saja. Maka kalau manggil budaknya jangan memanggil hambaku seperti itu. Hamba lelakiku, hamba perempuanku. Ini arahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu nisaikum ima'ullah, dan semua yang perempuan di antara kalian adalah hamba perempuan Allah. Jadi pada hakikatnya kita ni sama budak kita, kalau punya budak mamanya, kita ni sama-sama hamba untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah sebenarnya Al-Khaliq. Dialah yang menciptakan, dialah yang memiliki, dialah yang memelihara semuanya. Maka Nabi di samping kalau kita melihat di hadis-hadis sebelumnya, Nabi mengajarkan kepada para majikan, kepada para tuan agar bertindak dengan cara yang benar, tidak memukul budaknya ya, kemudian tidak memberatkan budaknya. Di hadis ini Nabi mengajarkan kepada kita bagaimana menjaga lisan kita terhadap budak itu, menjaga perasaan dia dan menjaga perasaan kita nih. Karena kalau orang mau memanggil nih hambaku, seakan-akan dia itu ya orang yang begitu tingginya dan mungkin akan mewariskan di hatinya kesombongan dan kelalaian kepada dia. Maka Nabi mengajarkan kepada kita agar kita sadar, kita nih kullukum abidul, kalian semua nih hamba Allah. Maka supaya sadar kita. Memang kita melihat ada orang-orang yang derajatnya lebih tinggi, yang mungkin dengan kekayaan dia, mungkin tadi ini dengan memiliki budak itu. Tapi ada satu persamaan yang tidak bisa dipungkiri. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Semua kalian dari Adam, dan Adam tercipta dari tanah. Dan di sini Rasulullah SAW mengingatkan kepada para majikan, siapa saja itu, kepada bapak presiden, kepada bapak gubernur, kepada jenderal, kepada bos-bos, supaya ingat tuh, bahwasanya kullukum abidullah, kalian semua hamba Allah. Kalau Allah mau cabut tuh nyawa kalian, mati kalian semuanya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wajah kalian miliki umpamanya wajah yang begitu tampan, begitu cantiknya. Kalau Allah mau, subhanallah. Kita lihat kejadian mungkin di Nepal. Allah goncangkan sedikit buminya, ribuan mati. Bukan satu. Ribuan yang cacat. Yang mungkin memiliki wajah yang indah. Mungkin nih atap rumah bisa runtuh. Mungkin tempat kita duduk bisa terbuka. Bisa kita dapat runtuhan apa. Mungkin kita yang naik kendaraan, yang naik motor ditabrak. Wajahnya mungkin separuh hilang, setengahnya hilang, matanya hilang. Maka kita harus ingat, kullukum abidullah. Kalian semua ini hambanya Allah. Maka jangan sombong kalian. Jangan sok. Nggak boleh. Kita hamba Allah. Apa sih yang kita miliki? Apa yang mau kita banggakan? Nabi mengingatkan, kullukum abidullah. Wa kullu nisaikum ima Allah. Semua yang wanita itu hamba Allah juga. Maka begitu indahnya ajaran Rasulullah SAW
Mungkin kalau kita melihat ya, barat itu yang menjadi kiblat sebagian umat yang selalu memiliki slogan liberty, kebebasan, persamaan, hak asasi manusia. Subhanallah, Islam tuh ngajarkan dari dulu, dan yang diajarkan oleh Islam itu jauh lebih indah dan lebih menghargai manusia. Kullukum abidullah wa kullu nisaikum ima'ullah, kata Rasulullah SAW. Wal yaqul, terus gimana cara memanggil tuh budak yang milik kita yang beli tuh di masa perbudakan, di masa Rasul SAW ketika masih ada perbudakan itu. Bagaimana memanggil dia? Panggillah dia gulami jariyati wa fataya wa fatatati. Panggil dia dengan pelayan lelakiku, ya, pelayan perempuanku, atau dipanggil bocah lelakiku atau bocah perempuanku, dipanggil seperti itu. Mungkin kalau Jawa itu dipanggil genduk, ya, nduk mungkin ya, panggil seperti itu yang perempuan. Terus yang laki dipanggil apa, tole mungkin ya, wallahu a'lam lah. Jadi panggilan yang tidak membuat si majikan ini besar kepalanya sehingga membuat dia sombong dan dia lupa daratan bahwa dia tuh sebenarnya hamba Allah. Makanya memanggil budak pun di dalam Islam ada aturannya, diajarkan. Subhanallah. Ini ajaran Islam. Ini arahan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bagaimana seorang ketika memanggil budak. Kemudian di bab 107, kalau bab 106 itu berkaitan bagaimana bos memanggil anak buahnya, bagaimana majikan memanggil budaknya. Di bab 107 ini Imam Bukhari mengatakan babun hal yaqulu sayyidi. Bab apakah budak itu memanggil majikannya dengan perkataan tuanku, sayyidi, atau bosku. Qal, Imam Bukhari menyebutkan di sini, haddatsana Hajjaj bin Minhal, telah mengajarkan kepada kami Hajjaj bin Minhal. Qala haddatsana Hammad bin Salamah, telah mengajarkan kepada kami Hammad bin Salamah an Ayyub wa Habib wa Hisham. Hammad bin Salamah meriwayatkan dari 3 gurunya, dari Ayyub, kemudian Ayyub As-Sikhtiyani, yang kedua dari Habib ibn Syahid, yang ketiga dari gurunya Hisham ibn Hassan. An Muhammad an Abi Hurairah, dari Muhammad dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Anin Nabi alaihi salatu wassalam, dari Nabi kita alaihi salatu wassalam. Qal, apa kata Nabi kita alaihi salatu wassalam? La yaqulanna ahadukum abdi wa amati. Janganlah seorang di antara kalian memanggil budaknya dengan mengatakan hambaku, hamba lelakiku, dan hamba perempuanku. Wala yaqulanna al-mamluk, dan budak itu juga enggak boleh memanggil majikannya dengan mengatakan Rabbi wa Rabbati. Rabbi wa Rabbati. Rabbi itu kita memanggil Allah ya Rabbi. Seperti itu. Apa artinya Rabbi? Rabbi itu artinya yang memeliharaku, pemeliharaku, yang mengasuhku, ya. Tentunya yang memiliki ar-rububiyah al-mutlaqah, pemeliharaan yang mutlak adalah Allah Jalla Jalaluh. Dialah yang mencipta, dialah yang memiliki, dialah yang memberikan rizki, dan dialah yang mengurus semuanya. Allah Jalla Jalaluh. Maka Nabi mengatakan enggak boleh tuh yang namanya budak memanggil tuannya dengan perkataan Rabbi wa Rabbati, pemelihara lelakiku dan pemelihara perempuanku. Enggak. Nabi mengarahkan kepada ucapan, subhanallah. Sampai urusan ucapan pun diatur sama Islam. Gimana cara manggilnya? Wal yaqul fataya wa fatati wa sayyidi wa sayyidati. Hendaklah dia memanggil budaknya dengan perkataan pelayan lelakiku dan pelayan perempuanku. Wa sayyidi wa sayyidati. Sedangkan si pelayan itu atau si budak itu memanggil majikannya dengan panggilan sayyidi. Artinya tuanku, majikanku. Wa sayyidati, nyonyaku atau tuan perempuanku. Kullukum mamlukun. Di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kenapa sih kok kita ini diarahkan kepada ucapan-ucapan seperti itu. Nabi mengatakan kullukum mamlukun. Kalian semua ini dimiliki. Kalian semua ini budak.
Kalian semua dimiliki oleh Allah Jalla Jalaluh. War-Rabbu Allah Azza wa Jalla. Dan Rabb yang pantas dipanggil Rabb adalah Allah Jalla Jalaluh. Adapun seorang dikatakan Rabbud Dar, pengasuh rumah umpamanya, dia cuma rumah aja tuh. Tapi dia tidak memilikinya pemilikan yang sempurna karena semuanya milik Allah Jalla Jalaluh. Maka kita lihat bagaimana ketika seorang berangkat haji ya, kumpul mereka semua di sana, di Mina, di Arafah. Apa syiar mereka? Yang mereka panggil hanya ucapan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Subhanallah. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Sesungguhnya semua pujian, semua nikmat, semua kepemilikan itu hanya milikmu Allah, enggak ada sekutu bagimu, enggak ada. Karena semuanya adalah ciptaan Allah Jalla Jalaluh. Maka Rasul mengingatkan bahwasanya kita ini memanggil budak dan budak memanggil majikannya dengan panggilan-panggilan sayyidi, sayyidati, dan tidak memanggilnya dengan panggilan rabbi wa rabbati. Kemudian hadis yang kedua di dalam bab ini, hadis nomor 211. Al-Imam Bukhari mengatakan haddatsana Musaddad, telah mengajarkan kepada kami Musaddad. Qala haddatsana Bishr bin Mufaddal, telah mengajarkan kepada kami Bishr bin Mufaddal. Qala haddatsana Abu Maslamah an Abi Nadrah, telah mengajarkan kepada kami Abu Maslamah dari Abu Nadrah, an Mutarrif, dari Mutarrif. Subhanallah. Siapa Mutarrif ini? Mutarrif bin Abdullah bin Syikhir, salah seorang alim ulama dari Basrah yang dikatakan bahwa dia min ubadi ahli Basrah, termasuk tokoh ahli ibadahnya yang zuhud dari ulama-ulama Basrah yang memiliki keutamaan-keutamaan yang banyak sekali. Disebutkan bahwasanya dia termasuk yang dikabulkan doanya, yang mustajab doanya. Bahwa pernah terjadi perselisihan antara dia dengan orang. Lalu orang itu berbohong, berdusta atas nama Mutarrif. Maka Mutarrif berdoa, Allahumma in kana kadhiban fa'amithu fakharra makanahu mayyitan. Ya Allah, kalau orang ini bohong ya Allah, matikan dia ya Allah. Kalau orang ini bohong, langsung orang itu mati di tempatnya. Subhanallah. Dia disebutkan bahwasanya termasuk tokoh ulama yang begitu zuhudnya, yang begitu dekatnya kepada Allah Jalla Jalaluh. Ini menuntut kita, para ahli ilmu, para ustadz, ya, para da'i, untuk menjadi orang-orang yang zuhud, untuk menjadi orang-orang yang menjadi contoh bagi umat. An Mutarrif, qala abi, Mutarrif meriwayatkan dari Abdullah ibn Syikhir radhiyallahu taala anhu. Ayahnya adalah seorang sahabat, dia adalah seorang tabi'in. Dia meriwayatkan dari ayahandanya. Apa kata ayahandanya? Yakni Abdullah bin Syikhir, intalaqtu fi wafdi Bani Amir ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata ayahandanya, aku bersama delegasi, bersama utusan dari Bani Amir mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqalu anta sayyiduna. Lalu mereka mengatakan kepada Nabi, engkau adalah sayyiduna, engkau adalah Tuhan kami. Qala sayyid Allah. Subhanallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, as-sayyid Allah. As-sayyid adalah zat yang memiliki segala bentuk kesempurnaan, keutamaan, kemuliaan, keluhuran, ketinggian, yang memiliki hak memerintah. Itu Allah. Maka Nabi tidak mau disebut anta sayyiduna, Nabi menolak. Lalu apa kata Nabi? As-sayyid Allah. Qalu wa afdaluna fadlan wa a'dhamuna taulan. Engkau adalah yang paling mulia di antara kita, yang paling banyak keutamaannya, yang paling agung kehormatannya. Qala faqala qulu biqaulikum. Kata Rasulullah SAW, udahlah kalian ucapkan yang biasa kalian ucapkan. Wala yastajriyannakum syaitan. Jangan sampai syaitan itu membuat kalian ghulu. Jangan sampai syaitan itu gara-gara ucapan kita terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam
Kita memberikan ucapan-ucapan yang mengangkat Nabi di atas derajatnya. Para ulama sepakat, semua umat sepakat bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah sayyidu waladi Adam. Beliau adalah tuannya yang paling mulia di antara anak-anak Adam. Tapi beliau tidak mau disebut anta sayyiduna seperti itu. Karena beliau ingin menunjukkan kepada orang-orang itu yang berhak disebut sayyid adalah Allah Jalla Jalaluh. Tapi tadi di hadis sebelumnya kita melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam membolehkan budak memanggil tuannya sayyidi. Memanggilnya sayyidati. Tapi kalau as-sayyid yang sempurna adalah Allah Subhanahu wa taala, dan di sini Rasul mengajarkan kepada para sahabatnya, kepada umat agar tidak berlebih-lebihan memberikan gelar-gelar kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. La syak, tidak ada keraguan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sayyiduna. Tapi Nabi ingin mengajarkan kepada para sahabat ucapan yang lebih mulia, ucapan Rasulullah, ucapan Nabiullah ya. Jadi pada hakikatnya kita berhati-hati dalam memberikan gelar-gelar kepada Rasul SAW. Jangan-jangan tuh dari bisikan syaitan. Dengan niat betul nih, niatnya kita mengagungkan Rasul SAW. Sampai mama yang mengatakan Nabi itu tahu yang gaib ya. Nabi itu datang ke tempat kita ya. Kita yang lagi duduk Nabi ngelihat kita, mamanya hati-hati kita. Wala yastajriyannakum syaitan. Nabi mengatakan, mereka hanya mengatakan sayyiduna aja udah ditegur sama Rasul SAW. Padahal beliau sayyid. Agar apa? Agar orang-orang itu berhati-hati. Jangan sampai kita berlebih-lebihan memberikan gelar, memberikan kedudukan kepada Rasul SAW. Kita ini harus faham. Dan insya Allah semua sudah faham bahwa tidak ada kedudukan yang lebih tinggi daripada kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekedar perkataan sayyid umpamanya, kita boleh mengatakan tadi Nabi mengajarkan kepada majikan mengatakan sayyid, kemudian kita memanggil fulan sayyidi. Berarti kan sama, Rasul juga boleh kita mengatakan sayyiduna Muhammad. Kita juga boleh mengatakan sayyiduna umpamanya Sayyiduna Utsman, Sayyiduna Abu Bakar, sama-sama boleh. Tapi nggak boleh kita mengatakan Rasuluna Abu Bakar, nggak boleh. Siapa aja orang paling mulia. Karena Rasulullah cuma Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para nabi. Maka hati-hati tatkala kita memberikan ya gelar-gelar kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Bukhari menyebutkan di sini agar kita faham. Di hadis sebelumnya Nabi memperbolehkan kita memanggil sayyid kepada majikan kita, kepada budak memanggil kepada tuannya. Tapi di hadis kedua Nabi mengajarkan kepada ucapan yang lebih mulia agar kita ingat bahwasanya as-sayyid yang berhak mendapatkan as-siyadul mutlaqa ya, kepemilikan, kehormatan, keluhuran, hak perintah, hak untuk ditaati adalah Allah Jalla Jalaluh. Taib. Kita melanjutkan kepada bab 108 Al-Imam Bukhari. Kita jadi udah selesai nih berbicara tentang perbudakan, tentang adab-adab terhadap budak, adab dalam menyuruh, memerintah, memanggil, adab dalam memberikan hak-hak dia, nafkah kepada dia, mulai dari sandang, pangan, tapan ya, mulai dari pakaian kepada dia, makanan kepada dia, tempat tinggal kepada dia, cara memanggil dia, cara bergaul dengan dia, cara memperkerjakan dia, semuanya diatur sama Islam. Dan kalau mau baca sejarah bagaimana perbudakan di masa jahiliyah dan setelah datangnya Islam di orang-orang Romawi sana, di Roma sana umpamanya, yang dulunya mereka juga di Konstantinopel sana, kemudian di Persia, kemudian di India, kemudian setelah itu, setelah terjadi penjajahan dari orang-orang Eropa umpamanya, kita mengetahui bagaimana mereka memperbudak orang-orang ya dari Eropa, dari Afrika, dibawa oleh mereka ke Amerika. Kita lihat orang-orang Negro sekarang yang di sana itu, kok bisa sampai ke sana mereka? Gimana ceritanya itu? Maka kita akan melihat bahwasanya Islam tidak ada yang bisa menandingi keindahan Islam dalam urusan perbudakan itu. Baik, kita akan masuk ke bab yang berbeda. Kita sudah selesai dari bab perbudakan, bab tentang Imam Bukhari mengatakan bab ar-rajulu ra'in fi ahli. Bab seorang lelaki adalah pemimpin di keluarganya. Seorang lelaki adalah pemimpin, adalah penanggung jawab. Jadi seorang lelaki itu bukan hanya tugasnya ngasih makan.
Kita lihat Imam Bukhari menyebutkan hadis di sini. Qala haddatsana Arim, telah mengajarkan kepada kami Arim. Qala haddatsana Hammad ibn Zaid an Ayyub As-Sikhtiyani an Nafi' dari Ibnu Umar an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, telah berkata Nabi alaihi salatu wassalam, apa kata Nabi? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua kalian adalah pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kalian pimpin. Fal amiru ra'in wa huwa mas'ul. Seorang amir, seorang pemerintah, seorang penguasa, dia adalah pemimpin dan dia akan dimintai pertanggungjawaban. War rajulu ra'in ala ahlihi wa huwa mas'ul. Dan seorang lelaki adalah pemimpin dan dia bertanggung jawab akan keluarganya. Dia pemimpin di rumahnya. Wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun. Dan seorang wanita itu juga pemimpin di rumah suaminya dan dia akan bertanggung jawab. Ala wa kullukum ra'in, semua di antara kalian adalah pemimpin, semua kalian bertanggung jawab. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Subhanallah. Jadi Islam mengajarkan kepada kita nih bahwasanya kita akan bertanggung jawab. Seorang pekerja bertanggung jawab dengan pekerjaan dia. Jangan berpikir bahwasanya kita bekerja nih kalau ada majikan ya. Seorang istri melakukan tugasnya kalau ada suaminya. Enggak, dia akan bertanggung jawab. Udah, kau itu punya tugas, kau laksanakan tugasmu. Kau akan bertanggung jawab nanti. Karena kita mengetahui bahwasanya sekecil apapun yang kita lakukan, sekecil apapun nikmat yang Allah berikan, kelak pada hari kiamat kita akan ditanya tentangnya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Dzarrah, sebesar dzarrah yang kita lakukan, kita akan melihatnya. Terus sebagai seorang pemimpin tuh di rumah apa yang harus dia lakukan? Di sini di hadis selanjutnya Imam Bukhari menjelaskan tentang tugas seorang pemimpin di rumah itu. Qala haddatsana Musaddad, telah mengajarkan kepada kami Musaddad kata Imam Bukhari. Qala haddatsana Ismail, qala haddatsana Ayyub an Abi Qilabah an Abi Sulaiman Malik ibn Huwairith, dari Abi Sulaiman Malik ibn Huwairith, sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Apa kata dia? Qala ataina an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, kami mendatangi Nabi alaihi salatu wassalam. Wa nahnu syababatun mutaqaribun. Kita tuh waktu datang tuh, kita ini semua masih muda, kaula muda, umurnya berdekatan. Jadi nggak ada yang tua. Jadi mereka umurnya pada berdekatan semua. Fa aqamna 'indahu 20 lailah. Kita tuh mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam di tempat Nabi tuh kita 20 malam di sana. Jadi cukup lama mereka meninggalkan kaum mereka. Fadhanna an nashtahayna ahlina. Nabi ngeliat tuh, Nabi tahu tuh bahwasanya kita sudah kangen sama keluarga kita. Ya iyalah. Orang kalau meninggalkan istrinya, meninggalkan keluarganya di waktu yang cukup lama ya. Ya orang-orang yang benar tentunya dia akan kangen, akan rindu kepada keluarganya. Nabi itu melihat, Nabi subhanallah sallallahu alaihi wasallam, beliau itu tidak hanya menyampaikan ayat-ayat Allah, menyampaikan sabda-sabdanya, tapi beliau juga berusaha untuk memberikan solusi-solusi terhadap problematika yang terjadi di masyarakat. Di sini Nabi melihat bahwa itu anak-anak muda nih udah kangen tuh udah rindu sama keluarga mereka. Fasa'alana amman tarakna fi ahlina. Maka Nabi bertanya kepada kami, siapa yang kalian tinggal dari keluarga-keluarga kalian ya di kampung kalian sana? Fa akhbarnahu. Lalu kita ngasih tahu Nabi, kita meninggalkan. Ya sahabat pada cerita nih tentang siapa yang mereka tinggalkan. Wa kana rafiqan rahiman alaihi salatu wassalam. Nabi kata siapa di sini? Malik ibn Huwairith, dia cerita Nabi alaihi salatu wassalam kana rafiqan. Beliau adalah orang yang lembut. Beliau orang yang santun, rahiman, dan orang yang pengasih. Allah menyebut nabinya dengan dua sifat yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Bil mu'minin raufur rahim. Rauf, rahim. Rasul itu pengasih dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman, terhadap orang-orang yang mukmin.
Jadi kalau ada orang yang mensifati Nabi kita dengan sifat-sifat yang buruk, ya, sifat-sifat Nabi itu keras, subhanallah. Mereka nggak kenal sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau mau baca buku, mau tahu tentang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tanya sama siapa? Tanya sama istrinya yang di rumahnya. Dia lebih kenal dengan Rasul SAW. Tanya dengan orang-orang sama pembantunya tuh yang hidup bersama Rasul SAW 10 tahun ya. Dia tahu dengan Rasul SAW. Ini orang-orang 20 hari dia bersama Rasul SAW. Dia udah tahu tuh bahwa Rasul SAW wa kana rafiqan rahiman. Beliau adalah seorang yang pengasih, yang penyayang, yang lemah lembut, alaihi salatu wassalam. Yang beliau laisa sakhaban, orangnya nggak suka jerat-jerit kalau ngomong seperti orang yang di pasar gitu. Enggak, Rasulullah SAW. Faqal, setelah Nabi ngobrol nih sama sahabat-sahabat tuh ya, Nabi melihat nih orang-orang udah pada rindu sama keluarga mereka. Apa kata Nabi kepada para sahabat? Beliau mengatakan, irji'u ila ahlikum. Irji'u ila ahlikum. Pulanglah kalian kepada keluarga kalian. Kejadian ini disebutkan pada tahun ke-9 Hijriah. Jadi mereka, memang Nabi tahun ke-9 Hijriah itu menerima delegasi atau utusan-utusan orang yang mau masuk Islam ke sana. Nabi mengajarkan kepada mereka. Setelah selesai 20 hari ini digembleng sama Nabi di Medina ya, salat berjamaah bersama Nabi, mendengarkan hadis-hadis Nabi, diajarin Al-Qur'anul Karim oleh Rasul SAW. Apa kata Nabi? Kalian sekarang waktunya pulang. Kemana? Pulanglah kalian ke kampung kalian, ke keluarga kalian. Fa'allimuhum, kalian ajari mereka ilmu. Ini pentingnya ilmu. Tapi gimana kalau sekarang kepala keluarga gak punya ilmu? Gimana dia mau ngajarin keluarganya? Nih sahabat 20 hari belajar dapat ilmu. Maka para kepala keluarga, para bapak, ya, para suami memiliki kewajiban belajar agar dia bisa memberikan ilmu kepada keluarganya. Kita ingatlah dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Jalla Jalaluh? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Bagaimana caranya? Para ulama menjelaskan. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib dan dari sahabat yang lainnya, allimuhum wa adibuhum. Ajari mereka. Jadi kepala keluarga tuh punya kewajiban, dia bertanggung jawab. Dia harus mengajarin kepada istrinya yang mungkin tidak tahu dengan hukum-hukum Allah Jalla Jalaluh, yang mungkin tidak mengerti dengan cara sholat yang benar, nggak tahu dengan cara wudhu yang sahih. Dia mungkin tidak tahu cara berkerudung yang syar'i. Siapa yang bertugas ngajarin? Ya suaminya. Kullukum ra'in. Maka di sini Nabi memerintahkan kepada para sahabat itu untuk mengajarkan kepada mereka ilmu yang sudah mereka pelajari. Wa muruhum, dan kalian perintahkan mereka dengan perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Jadi itu pemimpin. Pemimpin itu punya tugas apa? Ya punya tugas dia mengayomi rakyatnya. Dia punya tugas mengajarkan kepada mereka, menyelamatkan mereka, dan menjaga mereka, serta melindungi mereka. Wa muruhum, Nabi mengatakan kalian ajari dan kalian suruh. Kadang-kala ada orang diajarin tapi gak paham-paham, ya udah disuruh dia. Kalau itu harus seperti ini, seperti itu. Muruhum, sambil diajarin, sambil disuruh. Kemudian wasallu kama ra'aitumuni usalli. Wasallu kama ra'aitumuni usalli. Nih hadis ini ada seorang ustaz di Jakarta. Ana pernah hadir tuh waktu sholat Jumat. Ada seorang khatib berceramah. Begitu berapi-api dia ceramahnya. Salah satu yang dia bahas tentang hadis ini, sallu kama ra'aitumuni usalli. Kata dia maksudnya hadis ini, salat kan artinya salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ini kan orang-orang mau pulang. Orang-orang tuh yang 20 hari itu diperintahkan sama Nabi, suruh keluarga kalian salat, suruh keluarga kalian beribadah, dan salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Gimana Nabi salat seperti itu? Apa yang dicontoh? Dari sisi waktu. Waktunya kapan, kemudian dari sisi gerakannya, kemudian dari sisi bacaannya, seperti itu. Ternyata seorang ustadz ini menyampaikan dengan lantangnya, maksudnya ini, kata dia ada orang-orang yang gak sholat. Maka dikatakan ente ini gimana sih?
Kalian sholat, aku aja masih sholat. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku ini sholat. Itu yang dia fahami. Padahal yang dimaksud dengan Rasulullah SAW jelas sekali hadisnya. Itu orang-orang baru 20 hari belajar disuruh sholat seperti sholatnya Rasulullah SAW. Bukan karena mereka tidak sholat akhirnya disuruh menyontoh Rasul. Sholat lah, yang penting kalian sholat seperti melihat aku sholat. Aku saja masih sholat. Jadi maksudnya bukan itu, tapi yang dimaksud adalah bagaimana mereka mencontoh Rasulullah SAW dalam gerakan sholatnya, dalam bacaan sholatnya, kemudian dalam waktu-waktu sholatnya. Fa'idha hadratis sholah, apabila masuk waktu sholat, fal yu'adzin lakum ahadukum, hendaklah seseorang di antara kalian azan. Di sini berkaitan dengan azan, Rasul alaihi salatu wassalam memberikan kebebasan. Pokoknya salah satu di antara kalian azan. Siapa? Tidak spesifik Rasul memerintahkan, tapi umum. Karena ini termasuk fardu kifayah, satu orang azan. Namun memang dianjurkan untuk tukang azan itu, untuk muadzin itu adalah seorang yang memiliki suara yang indah, ya, suara yang lantang. Karena kalau orang azan suaranya lemah gemulai, ya, seharusnya membangunkan orang yang tidur, maka mungkin ada orang yang dengar azan orang yang suaranya lemah gemulai gini, akhirnya tambah ngantuk dia. Tapi memang dianjurkan untuk orang yang berazan adalah orang yang memiliki suara yang masya Allah, suaranya lantang. Jadi kalau ngomong nggak perlu pakai mic. Kadang-kadang seperti itu, apalagi dulu kan azannya nggak pakai mic. Dulu azannya seperti Bilal, ya, ketika azan beliau itu azannya di tempat yang tinggi di Madinah, lihat rumah orang yang tinggi, di situ beliau azan radhiyallahu taala anhu. Nabi mengatakan hendaklah ketika masuk waktu sholat salah seorang azan. Wal ya ummakum akbarukum, hendaklah yang menjadi imam adalah yang paling tua di antara kalian. Di sini Rasulullah SAW mengajarkan, jadi kalau azan bebas, yang penting satu azan. Kalau yang jadi imam, nggak semua orang jadi imam, tapi yang paling tua. Kok bisa yang paling tua? Padahal di hadis yang lainnya Rasulullah SAW mengajarkan bahwasanya yang jadi imam siapa? Aqra'ukum li kitabillah, yang paling banyak hafalannya, yang paling ngerti dengan Al-Quranul Karim. Kalau bacaan mereka sama adalah orang yang paling ngerti dengan sunnah Rasul SAW. Tapi di hadis ini Rasul SAW mengatakan yang paling berhak menjadi imam yang paling tua di antara kalian. Kenapa? Karena kita tahu tuh rombongan beberapa orang itu mereka umurnya ya masih mirip. Maksudnya nggak ada yang lebih mungkin ada yang lebih tua, tapi secara keilmuan mereka sama-sama 20 hari di tempat Rasulullah SAW, sama-sama duduk bersama Nabi. Jadi hadis-hadis yang mereka pelajari juga jumlahnya sama, ayat-ayatnya sama. Maka karena mereka memiliki keilmuan yang sama, memiliki bacaan yang sama, Rasulullah SAW menganjurkan siapa ketika itu yang berhak adalah yang paling tua. Jadi kalau bacaannya sama, hafalannya sama, maka tentunya yang diutamakan setelah kriteria pemahaman Al-Qur'annya, pemahaman terhadap hadisnya, keilmuan fikihnya, baru setelah itu yang paling tua. Barakallahu fikum. Kemudian di hadis yang selanjutnya di bab 109 ini sebagai bab penutup pertemuan kita kali ini, Al-Imam Bukhari mengatakan babun al-mar'atu ra'iyah. Bab perempuan itu adalah pemimpin, adalah memiliki tugas, bertanggung jawab dia itu. Jadi kalau dikatakan Islam itu mendiskreditkan apa ya? Iyalah, itulah bahasa yang biasa disebutkan, mungkin anak kurang paham. Jadi kayaknya memandang kepada wanita dengan pandangan yang miring seperti itu. Tidak. Islam itu orang yang profesional ya katanya itu. Orang yang tahu meletakkan tugasnya, melaksanakan kewajibannya, dan itu orang profesional. Kok sampai ke sana yang anak omongkan? Bukan itu yang mau dibahas. Tapi dalam artian semua orang itu punya kemampuan. Semua orang itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Nggak mungkin lah seorang umpamanya dia itu tidak bisa menyetir mobil, disuruh nyetir mobil. Enggak. Di dalam Islam pun seorang wanita itu Allah yang menciptakan wanita. Allah tahu dengan
kondisi wanita. Secara fisik Allah yang menciptakan dia, secara psikis Allah juga yang menciptakan dia. Allah tahu bagaimana kondisi wanita itu. Maka Allah memberikan kepada para wanita sesuai dengan kemampuan dia. Nggak diberatin wanita dengan tugas seorang lelaki, umpamanya untuk sholat berjamaah ke masjid, tidak. Untuk berjihad fisabilillah, tidak. Karena tahu perempuan nggak seperti itu Allah ciptakan. Allah yang menciptakan. Jadi Allah lebih tahu. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Apa nggak tahu yang menciptakan dia? Pasti Allah lebih tahu. Dia tahu dengan yang detail-detailnya. Sampai bentuk akalnya manusia, ya, perasaannya wanita bagaimana dibandingkan perasaan lelaki. Tapi ingat, Islam memberikan kepada para wanita hak-hak dia sesuai dengan kemampuan dia. Al-mar'ah ra'iyah, perempuan adalah pemimpin. Di mana? Di rumahnya. Kata Rasulullah SAW, Imam Bukhari mengatakan haddatsana Abu Yaman, dia berkata akhbarana Syu'aib bin Abi Hamzah an Az-Zuhri, qala, dia berkata akhbarana Salim an Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dia mendengar Rasul SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, semua yang di antara kalian adalah pemimpin dan semua bertanggung jawab dengan apa yang dia pimpin. Al-imamu ra'in wa huwa mas'ul an ra'iyatihi, sama dengan hadis sebelumnya, pemerintah itu adalah pemimpin dan dia bertanggung jawab dengan apa yang dia pimpin. Warrajul ra'in fi ahlihi, seorang laki adalah pemimpin di rumahnya terhadap keluarganya. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha, dan perempuan itu pemimpin di rumah suaminya, ya, dia mengatur urusan rumah tangganya, urusan suami, dia memiliki kewajiban dan dia akan bertanggung jawab. Wal khadimu fi mali sayyidihi, dan pembantu itu bertanggung jawab di harta majikannya, bertanggung jawab dia. Tidak boleh dia menghancurkan harta majikannya, ya, membiarkan hartanya itu habis, ludes, dengan mengatakan itu kan bukan harta anak. Dia bertanggung jawab. Dia memiliki kewajiban untuk menjaganya. Sami'tu haula'i 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ahsibun Nabi qala warrajulu fi mali abih. Kata Ibnu Umar mengatakan, aku mendengar itu adalah dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan aku mengira Nabi itu juga mengatakan warrajulu fi mali abih, dan seorang anak lelaki itu bertanggung jawab di harta orang tuanya. Jadi dia tidak boleh berfoya-foya atau menghabiskan harta, ya, orang tuanya di jalan yang tidak ma'ruf, jalan yang tidak benar, karena dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah Jalla Jalaluh. Hadza wallahu a'lam bishawab. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita masuk ke bab 110 insyaallah. Jadi intinya kita harus menjadi pemimpin yang baik, yang bertanggung jawab, dan bukan hanya memberikan nafkah lahir batin, tapi orang tua memiliki kewajiban untuk mengajarkan kepada anak-anaknya apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang. Hadza wallahu a'lam bishawab. Sampai berjumpa kembali, semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.